Salam, puji nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Maraden Sihan, dalam channel YouTube saya, Maraden Sihan. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika saudara diberkati melalui channel YouTube saya ini, silakan bantu subscribe, like, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan Yesus, saudaraku. Untuk kali ini, kesempatan ini, saudaraku, saya akan berbicara tentang yang lagi ramai diberitakan di media sosial, bahkan juga di pemberitaan di berbagai media, saudaraku, yaitu tentang LGBT, saudaraku. Bagaimana kasus ini, saudaraku, bergulir bahkan juga menjadi polemik. Kenapa saya bilang polemik? Karena berbagai pandangan pro dan kontra tentang apakah LGBT itu menurut pandangan gereja-gereja apakah dibolehkan. Tetapi saya tidak membahas mengenai gereja tertentu, bahkan juga saya tidak membahas pandangan beberapa denominasi gereja, tetapi ini adalah pandangan pribadi saya untuk menanggapi tentang polemik LGBT, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan yaitu sempurna adanya. Bahkan juga Tuhan dengan jelas menciptakan yaitu pria dan wanita. Bahkan juga di dalam kitab Kejadian di awal penciptaan, yaitu Tuhan menciptakan terlebih dahulu yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan penolong yang sepadan yaitu bernama Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, singkat cerita, saudaraku, bagaimana proses penciptaan ini, Tuhan berkata bahwa sungguh semuanya adalah sangat baik, saudaraku. Bahwa apa yang Tuhan sudah ciptakan di hadapan Tuhan sungguh sangat baik. Tiba-tiba di dalam peristiwa yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, saudaraku, tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, disitulah terjadi yang namanya imoralitas. Bagaimana yaitu terjadi penyimpangan seksual. Bukan hanya yaitu laki-laki dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan laki-laki. Itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah satu hal, yaitu kejahatan di mata Tuhan, kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan sangat membenci itu karena persetubuhan itu di luar kewajaran. Bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan sebuah yaitu pernikahan antar sesama jenis. Bahkan Perjanjian Lama pun tidak secara terang-terangan, saudaraku, secara terang-terangan artinya tidak yaitu mengizinkan terjadinya LGBT, saudaraku, karena itu sangat merupakan kejahatan atau kekejian di mata Tuhan. Baik, saudaraku, singkat cerita untuk saat-saat ini bahwa berbagai pandangan tentang LGBT itu lahir, saudaraku, karena di salah satu media, saudaraku, yang terkenal yaitu CNN sendiri, yaitu memberitakan bahwa yaitu seorang tokoh agama, ya, tokoh agama terbesar di dunia, yaitu memberikan yaitu kelonggaran dalam hal bahwa menerima yaitu LGBT, bahkan juga dikatakan bahwa legal secara hukum. Tetapi kalau kita boleh melihat bahwa latar belakangnya, saudaraku, bahwa sebetulnya tokoh agama ini, saudaraku, pemimpin agama ini jelas sekali sangat yaitu tidak setuju tentang lahirnya LGBT, bahkan juga menolak LGBT. Tetapi untuk kesempatan kali ini, dengan sudut pandang yang ada dalam tokoh agama ini, saudaraku, mungkin dia melihat bagaimana perkembangan LGBT yang sudah semakin luas. Nah, bagaimana caranya untuk supaya merangkul mereka, menerima mereka. Maka terjadilah yaitu yang namanya akan dibuat legalitas secara hukumnya bahwa LGBT itu diterima oleh masyarakat. Kalau kita boleh melihat, saudaraku, hal ini, saudaraku, adalah sesuatu yang polemik. Karena apa? Pasti ada pro dan kontra, saudaraku. Yang pro mungkin berbicara tentang bahwa LGBT adalah mereka adalah manusia, karena mereka juga harus diterima, karena mereka adalah
manusia memiliki martabat, harkat, ya. Jadi mereka harus diterima. Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa itu sangat bertentangan dengan hukum Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya diibaratkan bahwa yang pro ini adalah biasanya, kalau saya berpendapat bahwa mereka adalah dari paham, yaitu pandangan mereka adalah pandangan yang liberal, artinya mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif, yang luas, saudaraku, yang terus-menerus melihat yaitu kemajuan zaman, bahkan juga secara kemanusiaan. Sedangkan untuk yang kontra, saudaraku, mereka adalah yaitu paham yang terdiri dari orang-orang yang konservatif, artinya mereka sangat memegang agamais, artinya mereka sangat memegang teguh yaitu prinsip dasar, yaitu norma-norma agama, bahkan juga peraturan, bahkan juga hukum yang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga kedua pro dan kontra ini mereka akan saling memiliki argumen masing-masing, saudaraku. Tetapi percayalah, saudaraku, bahwa LGBT sebetulnya, saudaraku, bukan hanya diterima, saudaraku, penerimaan kita sebagai masyarakat ataupun sebagai orang percaya untuk menerima mereka. Pandangan saya bahwa LGBT bukan hanya diterima secara manusianya, karena kita percaya bahwa LGBT itu perbuatannya adalah dosa. Sebab Tuhan membenci sekali yang namanya LGBT, karena firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa yaitu banci, bahkan juga perzinahan, bahkan juga pemburit, dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus dikatakan itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya Tuhan sangat membenci itu semua, karena di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Tidak ada kata dosa kecil, dosa besar, artinya dosa adalah dosa dan harus dibereskan. Artinya harus ada dalam pertobatan. Singkat cerita, saudaraku, saya melihat beberapa yaitu pandangan para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengenai yaitu polemik dari LGBT itu. Saya melihat bahwa hal ini menjadi perhatian khusus untuk gereja. Apalagi saat ini kita dengar bahwa tokoh agama terbesar di dunia itu mengatakan bahwa mereka menerima itu kaum LGBT, walaupun dengan alasan-alasan yang mereka anggap bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk LGBT itu diterima, bahkan juga harkat martabat mereka diakui, sebab mereka juga adalah manusia. Tetapi saudaraku, untuk yaitu kaum konservatif, mereka menganggap bahwa itu adalah suatu kesalahan besar, bahkan juga blunder dikatakan. Mereka menganggap yang kontra ini, mereka menganggap bahwa itu adalah kesalahan yang sangat fatal, sebab akan berakibat kepada yaitu pembiaran, bahkan juga nanti akan diikuti oleh generasi muda, bahkan juga orang-orang lain. Oleh karena itu kaum kontra, mereka mengatakan itu tidak boleh, bahkan sampai dilegalkan, saudaraku. Saya melihat di sini adalah sesuatu yang menjadi perhatian khusus untuk gereja, bahkan juga orang-orang percaya, bagaimana kita menyikapinya. Berbagai kesaksian, saudara, kesaksian yang saya pernah dengar dari mereka yang terlibat langsung LGBT, saudaraku, ada 5 hal itu mengenai LGBT itu, saudaraku. Mengapa mereka bisa terjebak, bahkan juga mengalami ikatan, saudaraku? Karena biasanya orang sudah terjerumus ataupun mereka LGBT, mereka agak sulit untuk keluar dari ikatan LGBT itu, saudaraku. Dan saya melihat dari beberapa wawancara, bahkan juga yang baru-baru ini ada seorang tokoh agama juga, saudaraku, itu mewawancarai yaitu LGBT sendiri, mereka yang
terjerumus dalam LGBT, bahkan juga mereka secara terang benderang mengatakan bahwa mereka LGBT. Dan yang sangat unik saudara, bahwa mereka mengakui bahwa 5 hal ini yang mereka menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk mereka keluar dari LGBT itu. Saya mencatat 5 hal, saudaraku. Yang pertama, bahwa mereka katakan yaitu korban bahkan juga pelaku LGBT itu, yang pertama yaitu masalah penguasaan diri. Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka, tidak bisa menguasai diri mereka. Sehingga melalui setiap keadaan mereka ya terpaksa, karena mereka tidak memiliki penguasaan diri yang kuat, saudaraku. Sedangkan penguasaan diri sendiri itu sangat penting, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan juga kuasai, ya kan? Kuasai dirimu. Artinya apa? Bahwa penguasaan diri juga adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita sanggup menguasai diri kita, maka kita percaya oleh karena kuasa Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, sehingga kita akan menjauhi yaitu dari segala kejahatan atau dosa. Tetapi yang menjadi permasalahan yang pertama, saudaraku, mengapa melalui kesaksian yaitu orang-orang yang terjerumus dalam LGBT, yang pertama yaitu penguasaan diri yang kurang, self control yang kurang, sehingga mereka terjerumus masuk ke dalam yaitu lembah yang namanya LGBT itu. Yang kedua, saudaraku, menurut kesaksian yang saya dengar bahkan juga saya lihat, saudaraku, bahwa mengapa mereka bisa terjerumus ke dalam LGBT itu, yang kedua adalah faktor yaitu lingkungan mereka yang tidak mendukung. Artinya bahwa di dalam lingkungan atau lingkungan sekitar mereka tidak dianggap, bahkan juga mereka merasa dikucilkan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mencari pelarian, mencari komunitas lingkungan yang mendukung mereka. Sehingga dengan kata lain apa? Lingkungan yang tidak mendukung ini mengakibatkan mereka semakin jatuh terjerumus. Misalkan, contoh, ketika seseorang yaitu sudah terlihat yaitu sudah mulai menyimpang dari yaitu seksualnya, kelainan seksualnya, kemudian lingkungannya mendukung. Artinya apa? Lingkungan sekitarnya mendukung hal-hal itu bisa terjadi. Akhirnya terjerumus, jatuh. Bahkan juga mereka merasa yaitu mereka diterima di situ. Itu yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Faktor yang kedua. Yang ketiga, saudara, menurut kesaksian dari pelaku LGBT itu, yang ketiga, mereka itu yang ketiga, kaum LGBT itu, yang ketiga, yaitu mereka mengalami yang namanya penghakiman dan dicibir oleh orang lain. Singkat cerita, kesaksian dari pelaku LGBT ini, mereka ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada seorang anak kecil ataupun seorang anak remaja, mereka mengatakan, itu bencong, itu banci, banci, lewat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Melalui penghakiman ini, melalui cibiran-cibiran perkataan ini, saudaraku, membuat orang-orang yang jatuh ke dalam LGBT ini semakin terjerumus, bahkan semakin mereka didakwa, dihakimi oleh perkataan-perkataan orang-orang itu, saudaraku. Mereka merasa dihakimi, bahkan mereka dicibir habis-habisan, bahwa mereka dikatakan banci, bencong lah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka semakin jatuh, terjerumus. Yang keempat, saudaraku, bagaimana? Yaitu yang keempat, saudaraku, kaum LGBT ini merasa mereka nyaman, saudaraku, zona nyaman mereka. Mereka merasa bahwa di dalam keadaan mereka yang seperti itu, saudaraku, mereka ya sudah menerima apa adanya. Dan mereka merasa ini loh hidup saya. Sehingga di zona nyaman ini, faktor zona nyaman ini, mereka agak sulit keluar. Karena mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka saat itu. Bahkan juga ada kesaksian dari pelaku LGBT ini, saudaraku, bahwa ketika mereka sudah seperti itu, ya sudah,
Mau diapakan lagi? Walaupun keluarga mereka menolak, walaupun lingkungan mereka menolak, walaupun secara agama, secara rohani mereka bertentangan. Tetapi karena mereka sudah nyaman dengan hal itu, mereka merasa ya udah ini saya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sulit keluar karena mereka sudah comfort, sudah nyaman. Comfort zone-nya mereka sudah ada di situ. Jadi sehingga mereka sulit untuk keluar. Makanya LGBT itu sangat sulit untuk diselesaikan. Yang kelima, yang terakhir saudaraku, bagaimana faktor yang kelima LGBT itu terjadi saudaraku. Yang kelima adalah masalah orientasi seksual yang menyimpang saudaraku. Banyak para ahli mengatakan bahwa LGBT itu bukan masalah seksualitas, tetapi masalah kejiwaan. Tetapi kalau kita mau melihat secara nyata, saudaraku, secara objektif, bahwa kebanyakan LGBT ini, saudaraku, adalah penyimpangan orientasi seksual. Makanya secara objektif kita melihat bahwa bagaimana mungkin laki-laki dengan laki-laki mereka berciuman, perempuan dengan perempuan berciuman, bahkan sampai menikah. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa menyimpang. Seharusnya orientasi seksual antara perempuan dengan wanita. Tetapi karena memiliki orientasi seksual yang menyimpang, sehingga terjadi mereka menyukai sesama jenis. Oleh karena itu, saudaraku, saya percaya melalui program ini juga kita boleh melihat bagaimana sebetulnya solusi yang harus dihadirkan oleh setiap kita untuk menolong mereka. Menurut pandangan saya secara pribadi, bahwa betul sekali bahwa LGBT itu adalah dosa. Perbuatannya tidak bisa ditolerir atau dikompromikan, karena itu adalah dosa, kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci persetubuhan yang tidak wajar atau orientasi seksual yang menyimpang. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi orang yang menjadi pelakunya, betul harus dikasihi. Tetapi kasih yang seperti apa? Kalau kita mengatakan bahwa LGBT itu harus diterima secara hukum masyarakat, sosial, sipil. Tetapi bagaimana efeknya, dampaknya nanti? Apakah akan semakin LGBT ini akan menyadari kesalahan mereka? Ataukah dampaknya akan semakin luas? Mereka semakin merasa diterima, bahkan juga merasa percaya diri, sehingga semakin berkembang LGBT di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Itu menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, seharusnya LGBT itu harus dicari solusi yang terbaik. Pertama, menurut saya, dari segi kerohanian. Kenapa, saudaraku? Dari segi kerohanian, menurut saya, gereja harus berperan. Yaitu membuat suatu lembaga, yaitu menangani khusus masalah LGBT ini. Harus ada orang-orang yang khusus dalam hal konseling, pelayanan, bahkan juga pelepasan, dan juga kejiwaan, saudaraku. Dan harus berkoordinasi dengan psikiater kejiwaan, karena tidak salah lagi, saudaraku, bagaimana yaitu kaum LGBT ini juga memiliki kejiwaan yang labil, saudaraku, sehingga mereka harus psikiater. Yang ketiga, yaitu peranan dari sosial masyarakat, bahkan juga yang terakhir pemerintah, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi melalui sinergi ini, saudaraku, kita bisa menangani dengan baik, bahkan juga secara yaitu langsung tepat pada sasarannya, sehingga tidak tebang pilih ataupun tidak satu persatu, tetapi menyeluruh. Oleh karena LGBT ini, saudaraku, bukan hanya menyasar kepada kaum tertentu, yaitu kaum muda, bahkan juga pelajar, pekerja, mahasiswa, bahkan juga bisa sampai kepada para yaitu tingkatan-tingkatan atas, saudaraku, bahkan juga pejabat, siapapun bisa, bahkan juga pemuka-pemuka yaitu agama. Oleh karena itu, saudaraku, perlu yang namanya tadi sinergi antara gereja,
kemudian juga dokter, psikiater, kejiwaan, kemudian juga ada sosial masyarakat, dan juga pemerintah. Sehingga menjadi suatu kekuatan yang besar untuk sama-sama bagaimana menyelesaikan ataupun memberikan solusi kepada mereka yang yaitu terjerumus kepada LGBT ini. Menurut pemahaman saya bahwa LGBT ini adalah hal yang bukan barang baru di dalam dunia ini, saudaraku. Bahkan ribuan tahun yang lalu pun LGBT ini sudah ada. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai umat yang percaya, kita semua diingatkan Tuhan untuk kita tetap, saudaraku, memiliki kasih, betul. Sebab kasih Kristus adalah dasar dari semuanya ini. Sebab tanpa kasih Kristus semuanya sia-sia. Kasih Kristus harus menjadi dasar. Tetapi ingat bahwa kita juga harus tegas, yaitu bahwa kita harus memberikan solusi. Sehingga apa? Ketika mereka yang LGBT ini terjerumus, jatuh, masuk ke dalam LGBT ini, mereka bisa bangkit. Bahkan mereka bisa bertobat. Sehingga mereka bisa diubahkan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menjadi manusia yang kembali mulia. Mereka menjadi orang-orang yang diterima oleh masyarakat, bahkan juga seluruh kalangan, saudaraku. Oleh karena itu perlu kita saling bersatu, kita harus mendukung di dalam doa, dan juga kita mempunyai solusi yang terbaik. Begitulah pandangan saya, saudaraku. Saya percaya biarlah melalui channel ini kita semua saling menguatkan, tidak saling memfitnah satu sama lain ataupun menghakimi satu sama lain, tetapi marilah kita belajar untuk kita semakin dewasa di dalam yaitu menyikapi hal ini, saudaraku. Kita semakin diberikan hikmat oleh Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus supaya kita semua bisa melewati segala tantangan yang ada. Bahkan juga saya berdoa, saya percaya yaitu melalui program ini, saudaraku, memberikan sesuatu inspirasi, bahkan juga sesuatu yang memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you all. Amin.